Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID, channel kesayangan kalian semua, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian, karena subscribe itu nggak bayar. Jadi dukung terus channel JTK ID agar bisa berkembang ya. Oke, di video kali ini bersama saya Angga Wigno Saputra. Di sini saya kedatangan sebuah CPU cooler dari site gitu ya, dan ini dikirimi oleh DTG Indonesia. Terima kasih DTG Indonesia telah mengirimkan sebuah produknya untuk bisa kita coba gitu ya, dan bisa saya informasikan ke kalian. Dan terima kasih juga untuk yang sudah memberi kaos ini, yaitu dari Mas Andika dari Blora ya, yang mana beliau pernah merakit PC di JTK ID waktu-waktu lalu ya, untuk usaha sablon kaosnya G Sablon Kaos, dan saya dikasih sebuah kaos cindera mata dari dia ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kali ini. Jadi di sini saya ingin membahas sebuah CPU cooler yang mana di sini tadi sudah diterangkan diberikan oleh DTG Indonesia. Yang pertama di sini ada Site Shuriken 3 RGB, dan yang paling gede jumbo gitu ya, ini Site Mugen 5 ARGB Plus. Nah, yang mana keduanya ini juga udah RGB tentunya ya, sesuai namanya RGB gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini perbedaan bentuknya cukup signifikan, yang mana ini kecil, yang ini lebih besar gitu. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari Shuriken 3 dulu. Shuriken 3 ini adalah CPU cooler yang memang terlihat kecil, namun ini memiliki fan yang ukurannya 12 cm ya. Tapi keunikannya ini memiliki fan yang tipis gitu ya. Kenapa? Karena memang ini didesain untuk form factor mini ITX atau PC-PC kecil gitu. Jadi kalau kalian mau rakit PC mini ITX atau yang compact yang kecil, ya ini jagonya gitu ya. Jadi bisa masuk-masuk, nyempil-nyempil di casing kalian yang akan digunakan nanti gitu. Jadi memang ini diperuntukkan untuk sistem mini ITX atau yang kecil gitu ya. Makanya serba kecil, fan-nya juga kecil gitu ya. Tapi nanti lihat kemampuannya seperti apa. Dan kalau kita lihat di heatsinknya ini, di sini memiliki 5 buah heat pipe, yang mana seharusnya ini sudah cukup sangat bagus untuk menyalurkan panas ya dari prosesor ke heatsink, dan lalu diademkan oleh fan-nya gitu ya, fan yang tipis RGB ini. Dan fan-nya ini memiliki kecepatan 1800 rpm ya, plus minus lah gitu ya. Dan ini tentunya nggak terlalu bising, juga bukan yang silent gitu, yang standar-standar aja gitu ya. Dan ini tentunya sudah bisa sync ke motherboard kalian dengan menggunakan kabel RGB 12 port. Jadi ada 4 pin ya, jadi jangan salah kalian ya, ini ada 4 pin RGB, jadi jangan dimasukkan ke 5 volt juga, beda ya. Ini dibaca di 12 port RGB gitu. Ini nanti bisa sync ke motherboard kalian. Terus gimana kalau misalkan motherboardnya nggak ada fitur RGB-nya gitu ya, fitur RGB header ya, RGB-nya akan tetap bisa berjalan, tapi ya default aja, nggak bisa diatur dari motherboard gitu ya. Itu sih informasi aja ya. Dan lalu untuk di paket penjualannya, di sini paket penjualannya ya standar ya, terdapat bracket gitu ya, dan juga terdapat thermal pastanya, dan juga baut-bautnya gitu ya, ada bumper, ada baut, dan lain sebagainya. Dan ini tuh support untuk semua platform prosesor gitu ya. Jadi untuk Intel, untuk AMD semua bisa. Untuk Intel yang lawas 775 itu bisa, sampai yang terbaru 1200 bisa. Untuk AMD semua bisa kecuali 3D-ver ya. Jadi ini udah bisa semua prosesor gitu ya. Nah, kita beralih ke yang besar ini gitu ya. Kalau tadi ini sekecil untuk yang kecil-kecil, oh ya, si kecil juga ini tidak berarti hanya untuk casing yang kecil atau yang mini ITX ya. Jadi nggak berarti untuk itu saja. Kalian juga bisa gunakan untuk PC kalian yang misalkan menggunakan casing yang standar, mid tower atau MATX gitu ya, itu bisa ya. Hanya ini spesialis aja untuk PC-PC yang kecil gitu. Nah, kita beralih ke yang Mugen 5 ini. Yang Mugen 5 ini memang ukurannya terlihat sangat besar gitu ya. Ya besar sekali gitu. Tentunya ini nggak akan bisa kalau kalian pasangkan di casing-casing mini ITX kalian gitu, atau di PC mini ITX yang kecil-kecil gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ini harus yang casing yang ya minimal MATX ataupun yang mid tower gitu ya, karena memang standar lah, besar gitu ya. Nah, yang pertama di sini yang menarik itu adalah heatsink yang sangat besar yang memiliki 12 heat pipe ya. Jadi di sini ada 6, dan di sini ada 6 juga ya. Jadi ada 12 heat pipe gitu, yang mana ini sangat mantap untuk menyalurkan panas ke
heatsink ya dari prosesor disalurkan ke heatsink, ini sangat mantap. Ditambah lagi penggunaan 2 buah fan yang ini sangat cakep nih ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian gunakan nih fan ini, yang satunya misalkan untuk mengembuskan angin ke sini ya, dan yang satunya untuk mengeluarkan udara panasnya. Jadi ini harusnya lebih efektif untuk menurunkan panas prosesor kalian. Dan tentunya untuk fan-nya ini juga sudah RGB ya, sudah RGB yang mana ini bisa diatur atau bisa sync ke motherboard kalian menggunakan RGB 5 volt gitu ya. Jadi kalau tadi 12 volt yang Shuriken 3 ini, kalau yang ini 5 volt. Jadi yang 5 volt itu ada 3 pin ya, jadi beda ya. Kalau yang ini 4 pin, yang ini 3 pin. Jadi kalian juga nggak boleh salah memasukkan atau mencolokkannya ya. Dan untuk keunikan lainnya juga tidak hanya RGB di fan-nya, tapi di area cover untuk heatsinknya juga di sini ada RGB-nya yang menambah kesan manis untuk kalian yang suka RGB. Nah, untuk fan-nya sendiri di sini fan-nya bisa berputar di 1500 rpm. Tentunya ini bukan yang sangat silent atau juga bukan yang berisik banget, tapi ya ini udah cukup baik juga untuk kualitas pendinginan juga untuk suara yang dihasilkan gitu. Lalu untuk kelengkapan lainnya di dalam paket penjualan ini sebetulnya sama dengan yang Shuriken 3 ini, terdapat beberapa kelengkapan ya untuk mounting atau bracketnya, dan juga mendapatkan thermal pastanya. Jadi ini kurang lebih sama gitu ya, bracket-bracketnya sama, nggak jauh beda. Namun yang berbeda ada beberapa hal. Yang pertama di sini di paket penjualannya terdapat atau mendapatkan sebuah obeng plus, yang mana di sini sangat membantu kita untuk pemasangan sebuah CPU cooler ini, karena mungkin khawatir kalian nggak punya obeng yang sampai sepanjang ini misalkan gitu, karena ini dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Jadi harus masuk untuk menjangkau si baut yang ada di sini gitu. Jadi ini udah dikasih sama paket penjualannya, cukup baik ya, ngasih obeng. Dan yang selanjutnya di sini ada konektor ya, karena di sini ada dua fan yang mana nanti disambungkan jadi satu ya ke motherboard. Dan ada satu lagi yang unik di sini, kalau misalkan motherboard kalian tidak memiliki RGB header gitu, kalau yang tadi di sini akan nyala auto saja, ini juga akan nyala auto. Jika misalkan motherboard kalian tidak memiliki RGB header atau RGB header, tapi di sini plusnya diberikan sebuah RGB controller. Jadi RGB-nya bisa dikontrol melalui switch yang diberikan oleh paket penjualannya ini gitu. Jadi tinggal kalian instalasi, petunjuknya ada di kotak penjualannya juga gitu ya. Ini cukup jadi solusi untuk kalian yang menggunakan motherboard lama tapi ingin bisa juga mengatur RGB dari CPU coolernya. Nah kan cukup mantep kan. Nah mungkin itu aja sih untuk kelengkapan yang ada di dalam ini. Dan untuk kalian yang memasang CPU cooler ini, kalian jangan khawatir karena nanti RAM-nya itu nggak akan sampai mentok ke sini ya. Jadi udah cukup aman lah, ini udah cukup dipikirkan juga gitu ya. Dan nggak perlu berlama-lama, kita akan coba tes aja seberapa bagus sih pendinginan dari CPU cooler ini. Mungkin untuk pengetesannya harusnya saya menggunakan CPU cooler yang panas gitu, seperti Core i7, Core i9 atau Ryzen 7, Ryzen 9. Tapi sayangnya saya nggak punya ya. Jadi cuman punyanya Core i5 aja gitu, 10400F. Jadi saya akan coba tes di situ aja. Kita akan coba lihat saja pendinginannya seperti apa sih kita gunakan di Core i5 10400F, dan akan kita bandingkan dengan stock cooling gitu. Seberapa jauh misalkan perbedaan pendinginannya. Ya kalau udah dilihat sih pasti udah kebayang sih adanya kayak gimana. Tapi mari kita lihat dulu sih gimana kira-kira pendinginan dari produk ini. Mari kita lihat dulu hasil pengujiannya.
Nah, pendinginannya cukup mantap bukan? Ya, walau kita hanya tes di sebuah Core i5 10400F, namun ini adalah gambaran yang mungkin bisa mewakili kalian penurunan suhu dari stock cooling ataupun dari kedua produk ini gitu. Seberapa sanggup atau mampukah menurunkan panas dari prosesor. Tentunya untuk prosesor-prosesor kelas di atasnya ini sangat mantap, atau untuk kalian yang senang overclocking ini udah jago sih untuk menghandle suhu panas dari prosesor kalian. Dan untuk harganya, berapa sih harga dari kedua CPU cooler ini? Untuk yang Shuriken 3 RGB ini ya berkisar sekitar 700 ribuan sampai 750 ribuan di toko online, dan juga yang Side Mugen 5 RGB Plus ini harganya sekitar 1.150 ribuan di toko online. Ya, harga ini terbilang cukup mahal buat saya yang kere-hore, tapi sebetulnya ini performa yang dihasilkan atau yang ditawarkan ini cukup sebanding, malah cenderung lebih ya murah lah gitu ya. Sudah mendapat performa, dapat juga RGB, jadi kalian bisa mendapat keduanya gitu. Jadi sebetulnya untuk yang senang RGB atau yang perlu pendinginan ekstra ya ini cukup murah-murah aja sih, tapi tetap aja mahal buat saya ya. Oke, mungkin itu saja sih video sedikit review dari produk Side ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kalian, dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan perlu saya informasikan juga nih tentang kemajuan untuk yang sudah donasi Saweria di JTK ID gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah berdonasi Saweria ya untuk di JTK ID, yang mana nanti budgetnya akan kita kumpulkan dan akan kita giveaway-kan sebuah PC gitu ya untuk kalian. Kita rakitkan PC gitu ya, walau sekarang belum banyak yang donasi, tapi terima kasih banyak telah berdonasi. Dan untuk kalian yang ingin berdonasi, kalian bisa klik nanti link yang di bawah, saya simpan link Saweria di bawah. Jadi kalian bisa berdonasi juga agar kita bisa merakit PC dan kita giveaway-kan untuk kalian juga ya. Oke, bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan sampai ketemu di video lainnya. Salam JTK ID. See you.